Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, murid-murid kelas remaja, dewasa dan senior. Kembali kita akan bersama-sama pagi ini belajar di dalam sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini kembali kami boleh datang kepada Engkau untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu melalui sekolah minggu. Tuhan berikan pengertian bagi kami supaya kami boleh memahami dan mengerti setiap isi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing di rumah kami saat kami belajar saat ini, apapun keadaan kami tahu Tuhan berkati dan menolong kami. Kami percaya Tuhan menyertai dan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang ke-13 tentang hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6-15. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6-15. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan yang tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kamu peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Pada bagian terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang percaya di Tesalonika supaya mereka tetap hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa dan bekerja. Karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, harus seimbang. Bekerja tanpa berdoa semuanya sia-sia, karena ketika kita bekerja dan Tuhan tidak memberkati, maka itu tidak bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita rajin berdoa, bergumul bersama Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa dan tidak bekerja, itu pun sesuatu yang bodoh. Jadi Tuhan menghendaki supaya setiap orang ketika dia berdoa memohon sesuatu kepadanya, kita pun melakukan usaha untuk mendapatkannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, di jemaat Tesalonika pada saat itu ada orang-orang yang tidak mampu, di mana mereka mendapat bantuan dari teman atau saudara jemaat yang lebih berkecukupan, ya. Tetapi sayangnya orang-orang yang dibantu ini mereka malah memanfaatkan kebaikan saudara-saudara yang membantu mereka, sehingga mereka mengandalkan pemberian dari saudara-saudara mereka, tidak melakukan apa-apa. Apalagi ketika mereka mendengar ada sebuah berita yang tidak benar bahwa kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Jadi mereka semakin tidak melakukan apa-apa, ya. Mereka semakin mengandalkan pemberian saudara-saudara mereka yang mampu. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah mau datang, sehingga saya tidak perlu memikirkan kebutuhan saya sehari-hari. Saya hanya perlu memikirkan
tentang masa-masa yang akan datang, ya, tentang hal-hal yang futuristik, ya, futuristik, dan sehingga mereka tidak bekerja dan hanya mengandalkan bantuan orang lain. Permasalahan ini terjadi dan sangat disayangkan oleh Rasul Paulus. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka tidak mau bekerja? Apakah karena berita kedatangan Tuhan yang akan segera terjadi, ataukah hal yang lainnya? Ternyata inti yang sebenarnya kenapa mereka tidak mau bekerja karena ada roh kemalasan. Kemalasan adalah dosa yang menjadi penyebab utama orang tidak mau bekerja, ya. Menurut teolog Calvert, salah satu dari 3 jenis dosa terbesar adalah kemalasan. Kemalasanlah yang membuat jarak antara siapa kita saat ini dengan siapa kita seharusnya, ya. Padahal ketika kita bekerja, itu adalah yang dikehendaki Tuhan, ya. Jangan sampai salah mengartikan, ya. Jangan sampai salah mengartikan kalau bekerja itu adalah akibat dosa. Tidak, ya. Bekerja itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika Tuhan menciptakan Adam, Dia langsung memberikan tugas kepada Adam untuk bekerja memelihara Taman Eden, ya. Tetapi akibat dosa adalah bahwa kita bekerja menjadi bersusah payah, ya, menjadi bersusah payah. Itulah akibat dosa. Nah, jadi kita harus mengubah persepsi kita bahwa bekerja adalah sesuatu hal yang Tuhan tugaskan di dalam kehidupan kita, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya. Itu yang terjadi. Lalu mengapa orang harus bekerja? Rasul Paulus mengatakan pada ayat 10b, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, ya. Jadi setiap orang yang bekerja, mereka selalu mendapatkan upahnya, dan dari upah itulah kita bisa memperoleh makanan kita dengan tidak percuma. Dan kita perhatikan pada ayat 7 dan 8a, di sana dikatakan tidak makan roti orang dengan percuma. Jadi kata percuma atau cuma-cuma memberi kesan bahwa Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, mereka untuk menghidupi dirinya, mereka tidak mengandalkan orang lain, tetapi mereka bekerja. Pada saat itu Rasul Paulus bekerja sebagai pembuat tenda. Mereka melakukan itu. Padahal sebagai penginjil sebenarnya dia punya hak untuk mendapatkan persembahan kasih dari jemaat Tesalonika. Tetapi dia tidak ingin memberatkan atau menjadi beban jemaat Tesalonika. Oleh karena itu dia tetap bekerja untuk mencukupi segala kebutuhannya. Orang Kristen tidak boleh mempunyai mental gratisan atau mental pengemis. Mereka tahu bahwa untuk segala sesuatu yang layak dan berharga harus ada harga yang harus dibayar. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan malas, dan jangan rakus. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Selama 6 hari dia bekerja menciptakan bumi dan seisinya. Dan pada hari ke-7 dia berhenti dari pekerjaannya dan memberkati setiap pekerjaannya. Yesus pun di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun sekarang bekerja juga. Oleh karena itu, bekerja adalah natur manusia, karena kita manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah, ya. Allah kita Allah yang bekerja. Kita juga sebagai gambaran dari Allah, kita pun menjadi manusia yang bekerja. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu ada yang mengatakan bahwa kita bekerja untuk hidup. Itu salah, ya, itu salah. Karena apa? Karena kita ingat bahwa ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, dia mendapat kehidupan dari Tuhan menjadi seorang manusia, baru Tuhan memberikan pekerjaan kepada dia. Jadi karena kita hidup, maka kita harus bekerja. Bekerja juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dalam bahasa Sanskerta,
kerja itu adalah abodah. Dari kata inilah kata ibadah berasal. Jadi bekerja adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya melalui mungkin persembahan kita, pelayanan kita, tetapi juga melalui pekerjaan kita di tempat di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing. Lalu bagaimana kita mencikapi orang-orang yang tidak mau bekerja? Rasul Paulus menasihatkan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi kita harus menasihati orang-orang yang malas bekerja, yang hanya mengandalkan bantuan dari saudara-saudara yang mampu, yang hanya mungkin mengandalkan dari bantuan dari gereja, dan dia tidak melakukan apa-apa. Maka kita harus menasihati dia, ya. Selain kita menasihati dia, kita juga harus memberikan teladan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya di dalam penginjilan. Dia bekerja untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mengandalkan bantuan dari jemaat Tesalonika pada saat itu. Alasan yang dipilihnya adalah dia ingin memberikan teladan kepada orang-orang yang tidak mau bekerja. Dia ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya saya sebagai seorang penginjil itu memiliki hak untuk mendapat persembahan kasih dari jemaat Tesalonika. Tapi karena saya ingin memberikan teladan kepadamu bahwa saya juga bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan saya, maka dia melakukan pekerjaan membuat tenda, supaya orang-orang yang tidak bekerja itu melihat teladan Rasul Paulus. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Memberikan nasihat. Tidak hanya memberikan nasihat, tetapi lebih daripada itu kita memberi teladan bagi mereka bahwa kita juga bekerja. Kita tidak mendapat segala sesuatu dengan percuma, tetapi kita mengajarkan dengan sungguh-sungguh dan kita memperoleh upah kita untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, bagi mereka yang tidak mendengarkan nasihat kita, mari kita doakan supaya mereka berubah, ya. Kalau di dalam ayat yang ke-14, Rasul Paulus sangat keras sekali mengatakan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Jadi supaya dia sadar bahwa perbuatannya itu salah dan itu adalah dosa karena ada roh kemalasan di dalam dirinya. Ternyata Rasul Paulus memberikan nasihat supaya orang-orang Tesalonika menjauhi mereka yang malas dan tidak bekerja, ya, dan menandai mereka, tetapi tidak disingkirkan, tetap mereka ada di dalam gereja dan ditegur dan dinasihati terus-menerus sampai mereka berubah, supaya mereka tahu bahwa apa yang sedang mereka kerjakan saat ini salah, ya. Begitu pula dalam kehidupan kita, ketika seseorang saudara kita melakukan kesalahan, mari kita tegur dengan penuh kasih, kita doakan, ya, kita arahkan dia, ya, arahkan dia. Ketika dia tetap saja bergaul dengan dosa-dosanya, maka disiplin gereja seperti yang pernah diungkapkan pelajaran di awal-awal perlu dilakukan supaya untuk menyadarkan dia, ya, sehingga dia sadar bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan, saya malas bekerja ini salah, itu yang terjadi. Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi walaupun kita melihat, kadangkala kita melihat orang-orang yang tidak mau bekerja atau memanfaatkan kebaikan orang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti memberi? Ya, tidak, ya. Kita tetap memberi dengan ketulusan kita. Kalau Tuhan menggerakkan kita untuk memberi kepada orang itu, maka mari kita memberi. Lebih baik kita memberi dengan penuh kasih
daripada kita menahan pemberian kita, tetapi ternyata orang itu benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Ya, apapun yang dia lakukan dengan pemberian kita, ataukah dia memanipulasi kita, memanfaatkan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang terutama adalah kita tetap berbuat baik, kita tetap memberi kepada mereka dan terus mendoakan mereka bahwa apa yang kita berikan benar-benar mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang bahwa setiap anak-anak Tuhan harus bekerja. Tidak boleh ada roh kemalasan di dalam kehidupan kita, karena itu merupakan dosa. Kita harus mengalahkan roh kemalasan itu dan kita bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan kita, ya. Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja. Kita diciptakan seturut gambarnya, maka kita juga harus bekerja. Tuhan menghendaki dan menugaskan kita manusia untuk bekerja, ya. Kalau kita ingin makan, kita ingin membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu, maka kita harus berusaha bekerja untuk memperoleh upah dan digunakan untuk membeli makanan kita atau keperluan kita. Dan ingat bahwa saat kita bekerja, kita juga perlu melihat cara kita bekerja. Kita harus tetap di dalam jalan Tuhan, di dalam firman Tuhan, ya, di dalam kebenaran Allah, sehingga setiap apa yang kita kerjakan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya kembali untuk menyenangkan hati Tuhan apa yang kita kerjakan, ya, di dalam kehidupan kita. Amin. Itu pelajaran kita hari ini. Kalau mungkin ada yang tidak jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi guru masing-masing, bisa Ibu Yohana, bisa saya, Ibu Yohan, Ibu Ripka, ataupun Bapak Pendeta. Dan biarlah dengan pelajaran ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang giat bekerja dan melakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau mengajar kami bahwa kami anak-anak Tuhan yang harus mengisi hari-hari kami sambil menanti kedatangan-Mu dengan hal yang produktif, yaitu bekerja dan berdoa. Di dalam bekerja, kami harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami jika mungkin masih ada roh kemalasan atau sesuatu hal yang ada di dalam hati kami, berusaha memanfaatkan orang lain, biarlah Tuhan mengampuni kami. Tapi biarlah kami dari pelajaran ini boleh mengubah pola pikir kami bahwa kami harus bekerja dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga ketika kami bekerja, kami boleh menjadi teladan dan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarkan kami melakukan yang terbaik untuk apa yang kami lakukan, dan biarlah semuanya menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan yang tidak malas, yang rajin bekerja, yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami juga ketika kami tergerak untuk memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kami, kepada orang lain untuk menolong mereka, biarlah kami memberikannya dengan penuh sukacita, dengan hati tulus, tanpa menimbang-nimbang atau tanpa memikir-mikir nanti buat apa mereka atau bagaimana mereka manfaatkannya, tetapi biarlah kami memberinya dengan tulus dan menolong mereka dengan tulus, dan kami percaya saat kami jadi berkat, maka Tuhan akan terus memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami masing-masing, pakai kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.